bukan Ustadz. NU garis lurus gitu Bukan. ya Gus ya. Dan juga bukan garis lucu juga. Bukan Gitu. garis lucu. Apa yang membedakan Ning Gus dengan yang lain? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Yang membuat jadi lucu adalah orang-orang itu mengkritik bukan karena substansinya, tapi mempermasalahkan Ningnya. Kalau NU itu adalah organisasi yang dibentuk oleh para orang-orang yang sudah punya jejaring di bawah bersatu untuk membuat sebuah organisasi yang namanya NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Waide Dongkien. Sahabat para pecinta kerukunan, bertemu lagi dalam Sunan Suara Kerukunan. Kali ini bersama saya Nanda Khairia, dan saya sudah kedatangan tamu. Ini sangat luar biasa sekali karena beliau tidak hanya salah satu, ya tidak hanya yang mewakili yang mayoritas, bukan hanya karena dari Islam dan kemudian salah satu ormas terbesar di Indonesia, tapi beliau juga sudah aktif di media sosial atau di media massa. Nah, ini yang kadangkala jarang dari tokoh-tokoh agama atau tokoh lintas agama bisa kemudian cakap dan mudah untuk masuk ke dalam media massa. Saya ingin kita menyapa dulu, sudah ada Gus Hans. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nanda. Makan sukun bareng Mbak Nanda. Cakep. Rukun itu indah rasanya. Wah, cakep. Belum apa-apa saya udah dikasih pantun, tapi sayangnya saya nggak siapin Gus. Oh ya, nggak apa-apa. Nanti kan mikir nanti bisa sebentar lagi. Gus Hans dan para pecinta kerukunan, kalau saya sudah memanggil beliau dengan Gus, berarti kan sudah tahu bahwa beliau ini lahir dan besar dari sebuah organisasi yang juga besar di Indonesia. Beliau adalah warga Nahdien, mustasyar dari PCNU Kota Surabaya. Saya ingin kita kemudian bicara dulu sebetulnya terkait dengan moderasi beragama dan salah satu yang kontroversial di NU ini, Gus. Tapi sebelum itu saya pengen Gus jelaskan dulu bagaimana sebetulnya standing point NU kemudian bisa menjadi NU ini kan bukan organisasi tertua di Indonesia, bukan ormas Islam tertua, tapi kemudian bisa menjadi yang terbesar. Mungkin Gus bisa memberikan pandangan atau kiranya kenapa kemudian NU bisa menjadi ormas yang terbesar di Indonesia ini? Jadi begini, yang membedakan antara NU dan organisasi yang lebih tua dari NU, sehingga NU bisa lebih cepat berkembang, ini karena memang proses sejarahnya berbeda. Jadi kalau organisasi yang lain itu dibentuk oleh kelompok orang, akhirnya dia membuat jejaring ke bawah. Nah, tetapi kalau NU itu adalah organisasi yang dibentuk oleh para orang-orang yang sudah punya jejaring di bawah bersatu untuk membuat sebuah organisasi yang namanya NU. Nah, sehingga ketika kembali ke bawah lebih cepat karena kakinya sudah kuat. Nah, tetapi mungkin semua ada plus minusnya, ya kan. Tetapi kita fokus bicara masalah bagaimana NU ini bisa berkembang dengan baik karena dia bermain di wilayah culture, di wilayah yang memang tidak memperdebatkan sesuatu yang kira-kira tidak signifikan atau tidak prinsipal begitu. Jadi bisa membedakan antara value Islam dengan budaya. Nah, ini yang mungkin membuat Islam ala NU ini bisa jauh lebih berkembang daripada yang lain gitu. Jadi NU ini kan memang akarnya tadi dari budaya sebetulnya. Budaya yang sudah kemudian berkembang di Indonesia, di Nusantara. Lalu diolah dan kemudian menjadi akar rumputnya sudah kuat tadi. Tadi gue sudah sampaikan bahwa yang di bawah ini sudah terbiasa dengan pola keseharian dan begini dan begitu, kemudian lahirlah kemudian NU. Nah, yang saat ini juga menjadi kontroversi, saya harus sampaikan di sini, kontroversi di masyarakat adalah ketika NU mengusung Islam Nusantara. Banyak yang kemudian mengkritisi Islam Nusantara ini apa sih, sampai muncul ada hoax menyanyikan lagu-lagu Islami di rumah ibadah non Muslim gitu. Sebetulnya apa, Gus? Islam Nusantara itu sebetulnya barang apa sebetulnya, Gus? Jadi gini, saya berusaha meluruskan versi saya. Artinya saya juga tidak lurus-lurus amat kan, jadi yang lainnya bisa juga meluruskan. Bukan NU garis lurus gitu ya. Dan juga bukan garis lucu juga. Bukan gitu. garis lucu. Tapi minimal setahu saya. Jadi sebenarnya awalnya ini, karena saya part of di dalamnya, itu ini adalah dijadikan tagline untuk muktamar pada saat di Jombang, Islam Nusantara. Tetapi
para hater-hater NU keburu ngecap bahwa ini adalah seakan-akan ini paradigma baru atau mungkin cara berpikir baru atau bahkan mengatakan bahwa ini adalah agama baru. Padahal sebenarnya Islam Nusantara itu ya seperti yang kita lakukan ini adalah Islam Nusantara gitu, Islam ala Nusantara. Yang jadi aneh adalah ketika teman-teman Muhammadiyah memiliki tagline muktamarnya itu Islam berkemajuan. Kenapa tidak dimaknai atau dikontroversi berarti selama ini Islam nggak maju? Kok sampai mengatakan bahwa seakan-akan Anda yang membuat maju? Kenapa nggak dipermasalahkan itu? Tapi kok yang dipermasalahkan Islam Nusantara? Islam kok Nusantara? Ini asal agama baru atau gimana? Gitu. Tapi tidak pernah mempermasalahkan tentang Universitas Islam Indonesia. Itu ada Islam Indonesia, ada Islam apa? Gitu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa value Islam itu seperti halnya obat generik, Mbak. Obat generik paracetamol yang bisa dicap dengan label apapun sesuai dengan simptom dan juga sesuai dengan penyakit apa yang diderita oleh orang cocok-cocoknya, gitu kan? Misalnya contohnya begini, Islam itu adalah obat generik yang bisa dicapin sebagai cap Nusantara, cap apa, dan sebagainya, dan sah-sah saja karena value generiknya adalah sama, paracetamol, meredakan penyakit hal yang sifatnya seperti itu. Nah, maka ketika kita bicara masalah Islam Nusantara itu hanya cap saja sesuai dengan culture yang ada, gitu. Value Islam itu bisa diterapkan di mana saja, dan value Islam itu bisa memisahkan antara Islam simbolik dan Islam yang esensi, gitu. Nah, kalau kita misalnya tidak bisa membedakan antara simbolik dan juga budaya dan sebagainya, maka jatuhnya adalah seakan-akan Islam itu hanya Arab, ya kan? Nah, sementara teman-teman di NU nggak ingin seperti itu. Islam itu bisa saja diterapkan di mana saja, belangkonan pantes, pakai jubah pantes, pakai kimono pantes, pakai long dress juga pantes dan sebagainya. Nah, Islam ala Nusantara itu adalah Islam yang seperti yang kita lakukan sekarang ini, memahami dan juga menghargai culture yang ada tahlilan sejarahnya kan panjang. Itu asimilasi dari budaya, dari kebiasaan-kebiasaan lama, terus akhirnya dari kebiasaan lelakunya tetap dibiarkan, tetapi isi atau kontennya itu baru dirubah. Kan sementing kan kontennya. Betul. Jadi intinya bukan pada lelakunya, gitu loh. Lelaku mungkin bikin tumpeng itu adalah kebiasaan sebelum Islam datang. Tetapi tumpeng itu bukan hal yang sebenarnya esensi permasalahan. Tetapi tumpeng ini untuk apa? Tumpeng ini didoakan untuk bagaimana? Apa yang dilakukan bersama si tumpeng itu begitu mungkin. Betul. Nah, ini kan kita bicara membedakan antara mana alat, mana esensi. Sama halnya sekarang ini kan barusan kemarin ada yang malah mengharamkan TikTok dan sebagainya. Nah, TikTok itu apa salahnya? Apa salahnya TikTok? Ya kan, TikTok bisa untuk berdakwah, TikTok bisa untuk menyampaikan kebenaran seperti ini dan sebagainya. Gus juga punya akun TikTok. Nah, ini belum sayangnya. Cuman saya bisa menikmati dan bisa memahami itu bahwa anak-anak muda sekarang itu kayaknya lebih senang dengan hal yang singkat, cukup 30 second atau 1 menit tapi bisa keserap gitu ya. Daripada yang panjang. Makanya nanti wawancara jangan panjang-panjang ini nanti. Karena anak-anak muda sekarang nanti biasanya suka ada yang motong tuh, Gus. Gimana? Dari obrolan kita dipotong terus dimasukin ke TikTok, TikTok biasanya gitu. Jadi yang panjang, kalau mau lihat yang panjangnya di YouTube, di TikTok juga nanti sebagai media promonya lah ya, enggak masalah, quote-quote-nya begitu. Ya, jadi Islam Nusantara ini bukan bicara soal akidah, gitu ya. Tadi kan gue sampaikan memang isinya paracetamol, gitu ya. Isinya memang tentang akidah Islam, lalu kemudian dibalut oleh hal-hal yang berkaitan dengan Nusantara. Cuma kan yang berkembang saat ini itu banyak yang kemudian bilang Islam Nusantara ini arahnya ke sini, arahnya kemana. Jadi saya kira itu akibat dari polarisasi pada saat Pilpres kemarin, kebawa-bawa kan, politik praktis lagi. Nah, ini memang resikonya ketika kita bicara keterlibatan NU secara organisasi dengan politik praktis. Walaupun kita sadari bahwa ketika kita beragama dan ketika kita menjadi makhluk sosial, nggak mungkin bisa lepas dari masalah politik. Karena Nabi Muhammad juga sangat ahli politik, sangat ahli strategi, dan juga sangat ahli kenegaraan. Nah, tinggal kedewasaan kita atau juga kedewasaan dari para
netizen dan sebagainya yang harus kita edukasi pelan-pelan. Kadang-kadang ketika pemimpin ini kemajon, terlalu maju, gitu kan, bahasa Jepangnya kan kemajon, gitu kan. Bahasa Jepang ya. Tapi tidak diimbangi dengan edukasi kepada ke masyarakat bawah, akhirnya dia liar, dia mempersepsikan juga memikirkan dengan logika-logika yang ia miliki, dan itu sah-sah saja. Dan itu saya pikir butuh proses lah. Ya, gitu. berarti tapi Islam Nusantara bukan produk politik tentu saja kan? Bukan, justru tapi bukan produk politik. NU-nya yang kemudian dianggap dekat dengan politik, benar nggak kalau disebut seperti itu, Gus? Kenyataannya kan sempat seperti itu, ya kan, kita ngomong apa adanya ya. Kenyataannya memang sempat seperti itu, walaupun sebenarnya NU harusnya berpolitik adalah berpolitik kebangsaan, bukan politik praksis. Nah, bagaimana itu, Gus? Politik kebangsaan NU itu seperti apa sebetulnya, Gus? Ya, saya kira tidak terjebak kepada pemihakan kepada orang per orang atau mengkultusan orang per orang, tetapi lebih kepada guidance yang jelas, yaitu tentang NKRI, tentang kebangsaan dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya sudah sifatnya sampai masuk ke dukung-mendukung dan sebagainya, nah itu khawatirnya masyarakat kita masih belum siap dan seperti itu. Ya. Tapi sebetulnya secara corak, ormas Islam ini NU boleh tidak berafiliasi pada satu atau dua pasangan calon atau partai politik? Ini kan persiapan ke 2024. Boleh, kalau masalah politik dengan berbagai parpol tidak masalah. Kalau pasangan istri maksimal 4 kan gitu. Maksimal 4. Tapi baru 1 ya, Gus ya. Alhamdulillah. Jadi intinya lebih kepada NU, masyarakat NU harus melek politik. Menurut saya juga aktif di politik, tetapi saya tidak pernah membawa nama NU saya di dalam politik. Bahkan mungkin track record saya masih ada lah. Ketika saya diminta si calon gubernur Jawa Timur untuk menjadi juru bicara dia, saya langsung hari itu juga mundur dari pengurus NU. Artinya bukan NU-nya yang berafiliasi dengan politik, tapi pengurusnya Boleh, diperbolehkan. tidak ada masalah. Dan tadi Gus juga sampaikan, kita nggak boleh merem politik, gitu. Kita harus melek politik. Artinya harus tahu ketika politiknya arahnya kemana nih. Kemudian kita bisa bergeraknya tidak menyesuaikan, ya harus dengan kaidah-kaidah keislaman seperti itu. Betul. Kalau nggak gitu kita jangan jadi komoditas. Jangan jadi konsumen gitu ya, Gus ya. Jangan jadi konsumen dan jangan jadi komoditas politik. Dari orang-orang lain. Tadi Gus juga sampaikan bahwa mengkomparasikan Islam Nusantara dengan konsep yang dibawa oleh Muhammadiyah. Apakah mungkin memang NU ini menjadi sangat seksi begitu dalam tahun politik? Ini kan runutan sudah mulai nih, Gus nih, hawa-hawa politiknya sudah mulai. Karena memang NU-nya sendiri, jadi bukan Islam Nusantaranya yang diserang, tapi NU-nya secara organisasi yang seksi ini tadi, NU-nya sebetulnya yang diserang, Gus. Ya, jadi mungkin semua kan ada sisi serang sesuai dengan waktunya masing-masing ya. Kemarin Islam Nusantara saya pikir sudah selesai lah untuk isu itu ya. Mungkin nanti akan ramai lagi ketika tokoh-tokoh pengusung Islam Nusantara ini muncul nyari nyapres atau apa. Mungkin yang kontra akan muncul lagi dan sebagainya. Dan itu biasa-biasa saja dan sah-sah saja gitu loh. Nah, kalau masalah NU-nya nanti terlibat lebih seksi daripada organisasi yang lain, jelas karena di sini kan one man one vote kan di Indonesia ini. Maka kapitalisasi suara dan kapitalisasi umat itu bagi para politisi itu adalah dewanya gitu. Jadi siapapun dia nggak peduli, orang politisi murni itu nggak beragama, agama dia adalah kapitalisasi suara. Sehingga dengan siapapun dia bisa berkopiah ketika ketemu dengan kiai, dia bisa pakai jubah ketemu dengan ini dan dia tidak masalah. Yang penting suara masuk gitu. Dan itu sah-sah saja. Sah-sah saja karena memang maunya akan kemana gitu ya, Gus ya? Iya, maunya kemana. Jangan-jangan kalau saya jadi polisi juga seperti itu kan. Dan sah-sah saja. Dan tergantung kita dewasa apa tidak mensikapi itu. Ya, saya setuju sekali. Jadi kalau kita bicara politik memang kata kuncinya kita harus dewasa. Betul. Dewasa melihat, dewasa mendengar, saya kira begitu ya, Gus ya. Iya. Lalu kemudian Gus kita bicara soal seksinya NU tadi. Sekarang kan lagi juga berkembang ada kalau di NU itu perempuan bisa dipanggilnya Ning, ustazahnya. Saya pengen menyebut kasusnya Niki Mas sebetulnya, Gus. Niki Mas ini kan kemudian kemarin sempat viral karena ada pernyataan dan lain sebagainya. Ini bagian sebetulnya dari politik tadi ujungnya, karena yang menyerangnya juga saya tidak ingin bilang menyerang deh. Ini kan juga, apakah kemudian bagian dari politik atau gimana? Kalau saya punya persepsi atau cara pandang yang lain ya dalam kasusnya sama Kuntadi sama itu kan ya.
Tapi saya sebelum itu saya ingin mundur ke belakang bahwa panggilan Gus dan Ning itu adalah given yang kita tidak bisa minta dan kita tidak bisa menolak. Jadi kata Ning dan Gus itu tidak memperhatikan bahwa dia harus pinter, dia harus pandai dalam beragama, dia harus lebih daripada yang lain, enggak. Ning dan Gus itu panggilan bagi putra-putranya kiai di kalangan pesantren. Keturunan. Sama nggak Gus dengan Habib dan Syarifah gitu ya? Hampir sama dengan seperti itu, ya kan? Hampir sama dengan itu kan given juga. Ya, betul. Tetapi kadang-kadang mungkin karena panggilan Gus dan Ning itu mendapatkan privilege yang lebih daripada yang lain, banyak mereka yang golongan bukan putranya kiai, bukan anaknya kiai dan sebagainya, menikmati dipanggil Gus itu. Begitu. Padahal apa sih gitu? Justru malah mohon maaf ya, kalau saya karena abah saya pengelola pesantren dan juga mau nggak mau saya panggilan Gus gitu kan. Apakah selalu happy? Nggak selalu happy. Artinya saya harus membawa nama baik orang tua saya dong. Mau gini, mau pacaran 4 setiap hari nggak bisa karena gitu. Saya anaknya kiai, mau ini, mau sholat telat dikit dikritik gitu ya Gus ya. Ini, mau ngelirik sana ngelirik sini nggak enak, macam-macam itu. Padahal jiwa muda kita sama. Betul. Apa yang membedakan Ning Gus dengan yang lain? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Yang membedakan hanya ada itu. Jadi kalau misalnya memang saya ingin meluruskan bahwa Gus dan Ning itu adalah definisinya adalah sebutan bagi putra atau putrinya kiai. Titik itu saja, nggak usah tambah-tambahin. Nah, tapi kalau misalnya sekarang ada lagi Gus-Gus produk yang lain, ada Gus produk medsos kan juga ada, ada Gus produk media sosial dan sebagainya, ada Gus produk dalam macam-macam itu kan, Gus politik kan juga ada, tiba-tiba jadi Gus dan sebagainya. Dan itu mereka saya melihat menikmati ya. Tapi ya sudah sah-sah saja, itu kan haknya orang. Saya hanya meluruskan saja. Nah, kembali kepada kasusnya Ning Imas sama Edi Kuntadi itu, saya kok melihat malah begini ya. Saya hanya mempermasalahkan tentang kepekaan dan juga kedalaman pemahaman Edi Kuntadi yang masih belum matang, tapi sudah mengkritik isi dari itu. Ya, yang dikritik adalah substansinya. Substansinya itu. Saya tidak melihat Ning Imasnya, tetapi yang membuat jadi lucu adalah orang-orang itu mengkritik bukan karena substansinya, tapi mempermasalahkan Ningnya. Nah, padahal ketika Ning, Gus, atau siapa, atau Habib, atau apa, ketika masuk dunia media sosial, ya sudah menjadi publik area gitu loh. Boleh, silakan dikritik siapapun, entah salah, entah benar, gitu. Mohon maaf, mau dianjing-anjingin, mau digoblok-goblokin, mau apa, ketika sudah masuk di situ, ya sudah, itu pasar bebas. Menjadi konsumsi publik. Gitu. Makanya kita punya namanya, teman-teman saya dengan yang lain, mendirikan namanya, bukan mendirikan ya, kumpul-kumpul namanya Asparagus. Aspirasi para Gus ini, kumpulan para orang-orang memiliki amanah yang sama dari orang tuanya untuk meneruskan pondoknya. Nah, tahu sendiri kan, Gus atau Ning, mungkin ini yang saya alami daripada nggak usah jauh-jauh. Mungkin sejak kecil bayi perocot, kita dihormati. Semua dilayani, nyuci dicuciin, sandal diambilin, orang nggak berani bantah dan sebagainya. Nah, ini kalau diteruskan di luar seperti itu, pasti akan mengalami sakit jiwa. Star syndrome. Sakit jiwa yang ketika itu ketika tiba-tiba dia dapat amanah di luar, di ranah publik, kaget dia. Aku setiap hari dihormati kok, kamu nggak menghormatin saya. Betul. Itu sindrom seperti itu diakibatkan oleh selama ini selalu dimanja, selalu mendapatkan privilege dari orang sekitarnya. Mendapatkan perhatian yang penuh dari lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian begitu muncul go public, orang lain melakukannya beda. Itu saya ini kan kenapa kok kamu menghormati saya dan sebagainya, sehingga dia nggak berpikir substansi, berpikirnya adalah dia menghormati apa tidak saya. Itu kan tidak asik kan. Maka kita bikin Asparagus itu bikin futsal dan sebagainya, gaprak-gaprakan antar Gus dan macam-macam, itu menunjukkan kamu ini orang biasa sama saja dengan yang lain gitu. Jadi kita angkat seperti itu biar kalau misalnya mereka menjadi tokoh publik, dia nggak kagetan untuk dikritik orang. Nah, sama halnya kasusnya Ning Imas ini, menurut saya esensi ketika mempermasalahkan Mas Edi Kuntadi itu sebaiknya tidak pada Ningnya, tetapi substansi Mas Edi Kuntadi itu membahas tentang isi yang disampaikan Ning Imas itu tidak dipahami oleh Edi Kuntadi, tapi dia keburu
menjas seperti itu. Saya memandangi persepsi yang lain ya. Iya, tapi kan ini kembali lagi juga dinamika di media sosial kan. Betul. Ada yang orang biasa menghormati Ning dan Gus, ada yang tidak gitu. Saya tidak ingin itu terlalu sering muncul, khawatir nanti ada semacam kayak komunitas pesan kok jadi irritable ya. Kok jadi gampang tersinggung ya? Emang apa perbedaan kita dengan komunitas yang lain? Betul. Ya kan? Nah, kita ini menganggap ingin menganggap semuanya sama dan sebagainya, harus dimulai dari diri sendiri dong. Betul. Tapi kalau misalnya memposisikan wah ini Gus, ini wah ini Neng, ini wah ini harus ini macam-macam dan dia menikmati itu, nah berarti kan ada jarak antara yang diucapkan dengan yang dilakukan. Berarti saya ingin mengutip tadi Gus sampaikan sebetulnya Gus, Ning, kemudian Habib juga sama, Syarifah gitu ya, sama. Ini adalah gelar given sebetulnya. Given yang nggak perlu dibanggain apa? Tidak kemudian larinya ke ulama gitu ya? Ya nggak harus jadi ulama dan sebagainya. Kalau ulama itu adalah ini bedanya antara teman-teman Katolik sama teman-teman Islam kan ya. Kalau Katolik kan menjadi romo, menjadi kardinal, menjadi apa itu kan ada sekolahnya. Betul. Secara ada formal ada betul. Formalnya. Nah kalau di Islam, mimpin tahlil 3 orang bisa dipanggil kiai. Ya kan, gitu. Tergantung siapa saja kan, begitu. Apalagi kalau zamannya politik begitu, tinggal ketemu orang ini jadi serobani jadi kiai. Nah, artinya panggilan ulama atau kiai itu lebih kepada hasil atau achievement dari apa yang ia lakukan kepada masyarakat. Ini beda dengan Gus sama Ning kan. Gus, Ning, Habib itu bukan ulama sebetulnya. Bukan. Kecuali kalau memang mereka tidak harus menjadi ulama. Dan yang menjadi ulama tidak harus backgroundnya nggak harus Gus atau Habib gitu. Iya. Baik. Ini menarik sekali saya kira. Baik, sahabat para pecinta kerukunan, saya kira ini adalah pembicaraan yang sangat hangat. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa dapat kesempatan lagi, Gus. Mungkin kami yang nanti menyambangi Surabaya ketemu. Boleh, enggak apa-apa. Nanti pokoknya kalau misalnya datang ke Surabaya atau ke Jombang, kalau misalnya ada apa-apa kok kehabisan sangu, tinggal kontak saya. Ya kan? Siap. Nanti akan saya kasih tahu tempat pegadian di mana. Oh, saya kira mau ya baik Gus. Terima kasih Gus. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari Gus yang untuk teman-teman para pecinta kerukunan, kami silakan Gus. Jadi Islam hadir itu sebagai rahmatan lil alamin. Ketika kita berislam, maka kita harus siap untuk bisa menjadikan rahmat bagi yang lain. Dan jangan berperan menjadi Tuhan. Biarkan Tuhanlah yang menjadi Tuhan. Tugas kita adalah mengajak kebaikan kepada yang lain. Masalah nanti, masalah hidayah, itu urusan Gusti Allah. Tugas kita adalah tunjukkan yang terbaik. Tunjukkan yang terbaik. Tunjukkan juga para sahabat pecinta kerukunan, support Anda untuk kami. Jangan lupa dengan cara like, comment, share, dan subscribe di channel YouTube Info Kerukunan. Terima kasih banyak. Saya Nanda Khairiyah pamit, menghormati, bukan mengikuti, menghargai, bukan mengimani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.